pemerintah selayaknya memerankan diri sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penanganan COVID-19 ini, ya. Assalamualaikum sahabat. Ketika masyarakat Indonesia masih banyak yang tradisional, kehidupan kesehatan masyarakat terutama di pedesaan itu lebih banyak digantungkan kepada para dukun, ya, yang ada di kampung-kampung itu. Dulu mungkin juga sampai sekarang, ketika seorang ibu akan melahirkan, maka mereka datang ke dukun atau memanggil dukun beranak, ya. Dan itu bisa melahirkan dengan. Ketika ada yang sakit, juga masyarakat mencari dukun. Nah, dukun dalam pandangan masyarakat tradisional itu adalah orang yang dapat menyembuhkan penyakit. Kemudian orang yang kalau dukun beranak atau dukun untuk melahirkan, ya bisa melahirkan itu dengan baik. Masyarakat modern di perkotaan itu ya datang ke dokter. Kalau mau melahirkan ya datang ke dokter, ke rumah sakit. Kemudian ada yang sakit ya datang ke dokter untuk periksa. Kemudian dokter memberikan resep untuk obat yang diperlukan. Sekarang ini kita lihat COVID-19 yang sampai hari ini masih luar biasa. Trennya masih sebegitu luar biasa dan perkembangannya makin ke sini semakin menakutkan. Kita lihat di Indonesia saja jumlah yang positif tertular itu sudah di atas 100.000. Ini jumlah yang luar biasa besar. Kemudian jumlah yang meninggal dunia itu sudah di atas 5.000. Jauh di atas angka-angka yang dipunyai oleh Cina sebagai sumber virus ini. Tapi sampai hari ini dunia, terutama Indonesia, belum menemukan satupun obat, satupun vaksin yang dapat menyembuhkan wabah ini. Makin ke sini kita melihat masyarakat semakin gelisah dengan keadaan ini. Gelisah karena banyak hal, ya. Yang gelisah justru masyarakat karena pemerintah sepertinya kalau kita lihat dalam pandangan atau setiap hari mereka bicara ya sepertinya gelisah, selalu mengatakan ini dan mengatakan itu. Tapi secara realitas kegelisahan itu tidak ada, kegelisahan itu tidak muncul. Mengapa belakangan ini bermunculan orang-orang seperti Hadi Pranoto yang belakangan ini menemukan masalah? Sebelum itu kan ada juga kalung, ya, ada juga di beberapa tempat disebutkan ada obat ini, ada obat itu dan seterusnya. Jadi ini bermunculan di masyarakat, ya seperti itu. Mengapa ini muncul? Mengapa muncul Hadi Pranoto? Mengapa munculnya kalung yang dikenakan atau dipakai oleh Menteri Pertanian? Kenapa ini muncul? Kenapa juga muncul yang lain-lain? Karena sebetulnya pemerintah tidak tampil sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap hal ini. Yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian pandemi COVID-19 ini kan pemerintah sebagai orang yang mengelola negara. Pemerintah mestinya jauh sebelum itu sudah berpikir, karena pemerintah itu punya kekuasaan, pemerintah itu punya segala-galanya. Pemerintah itu punya satu kementerian riset dan teknologi, satu kementerian riset. Lalu dalam hal COVID ini yang eskalasinya semakin besar ini, Kementerian Ristek itu bikin apa? Mana Kementerian Ristek itu? Ini kan sangat diperlukan Kementerian Ristek itu dalam hal penanganan COVID-19 ini. Satu kementerian loh. Jadi pemerintah itu punya satu kementerian. Kementerian Ristek. Mana? Kan tidak ada. Lalu pemerintah kan juga punya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan. Mana hasil-hasil riset mereka? Tidak ada. Banyak juga kampus. Ada IPB di sini di Bogor. Ini ada IPB yang luar biasa. Mana hasil-hasil mereka? Hasil-hasil inovasi mereka itu ada di mana? Lalu peran mereka di dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia ini seperti apa? Ini sebetulnya ya mereka tidak berperan sama sekali atau tidak diberi peran. Ya kita tidak tahu. Seperti kita ini, seperti masyarakat, pemerintah segera menemukan obat yang dapat mereduksi atau dapat menyembuhkan wabah ini. Masyarakat berpikir seperti itu. Karena tidak ada produk dari pemerintah dalam hal ini, maka masyarakat gelisah. Ya kemudian muncullah Hadi Pranoto itu, muncullah kalungnya Kementerian Pertanian itu. Tapi kan itu juga kementerian sebetulnya.
Presiden mestinya kan memerintahkan kepada Kementerian Ristek untuk segera meriset dari awal tahun yang lalu, dan memerintahkan kepada Kementerian Ristek, memerintahkan kepada LIPI, memerintahkan kepada IPB dan lembaga-lembaga yang lain untuk melakukan riset kolektif, ya, melakukan satu riset untuk menemukan, ya kalau tidak bisa menemukan vaksin, apa vaksin dalam bentuk vaksin yang seperti sekarang ini ya, dibicarakan itu, atau ya yang herbal, tapi itu adalah hasil riset resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang terjadi apa? Begitu ada kegelisahan dari masyarakat gelisah, dan muncullah Hadi Pranoto itu dan juga mungkin yang lain. Kemudian mereka ini dipersoalkan, bahkan diperiksa oleh polisi. Menurut saya ini tidak perlu, ini sangat berlebihan sekali. Tapi pemerintah kan sendiri harus bisa mengoreksi apa yang salah dari munculnya mereka-mereka itu. Karena tidak ada yang bisa dipegang oleh masyarakat dari pemerintah, maka masyarakat mencari pegangan yang lain. Menurut saya bahwa pemerintah mestinya sejak dari awal sudah membuat satu proyek besar riset tentang COVID-19 ini, tentang vaksin COVID-19 ini. Kan banyak, BUMN juga punya perusahaan-perusahaan farmasi. Ini juga bisa diperankan di dalam pengembangan riset-riset itu. Jadi ya masyarakat memunculkan orang-orang seperti Hadi Pranoto itu ya karena itu tadi. Ini gelisah, tidak ada yang bisa dipegang dari pemerintah. Semakin ke sini juga semakin banyak kasus COVID ini, kita melihat belakang ini kan trennya sebegitu juga naik. Masyarakat juga kan harus keluar, meskipun COVID ini sangat berbahaya, tapi lebih berbahaya lagi kalau mereka ini mati kelaparan. Pemerintah mau melarang tidak boleh keluar, adakah pemerintah memberikan atau memiliki dana yang cukup untuk menjamin kehidupan ekonomi mereka? Ini kan persoalan. Saya hanya bisa ngomong seperti ini karena ini kerja saya ini adalah wartawan. Ya sudahlah, ya kalau misalnya Hadi Pranoto itu yang tampil di itu ya karena ini kemudian mau diperkarakan dan seterusnya, ya menurut saya ini juga berlebihan. Terlalu banyak pekerjaan yang harus kita lakukan ya daripada sekadar memperkarakan itu. Ya sudahlah, Prof Hadi itu ya diminta saja hasil risetnya, kemudian diteliti kembali, kalau memungkinkan itu bisa digunakan, bisa dianggap layak untuk digunakan dalam hal mereduksi atau mengobati ya atau menambah imunitas dan seterusnya, ya diresmikan saja. Maksudnya dikasih ada peresmian dari pemerintah saja. Tapi kalau misalnya itu tidak, ya sudah ya, dilarang. Ya maksudnya ya kita lihat tren sebegitu besarnya, tetapi juga kita melihat tren ekonomi yang sebegitu ambruk, jatuh, dan orang-orang miskin sudah pasti akan sangat banyak ya sebagai akibat dari pandemi COVID-19 ini. Dan sekali lagi, pemerintah selayaknya memerankan diri sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penanganan COVID-19 ini. Ya, hasil-hasil riset pemerintah tentang vaksin atau tentang apa saja yang dapat menyembuhkan atau mereduksi atau menambah kekebalan tubuh, ya itu memang ditunggu oleh masyarakat, sehingga menghindari munculnya orang-orang seperti Hadi Pranoto ini atau yang lain itu muncul. Nanti karena tidak ada dari pemerintah, ya tidak ada dari pemerintah, nanti terus berkembang lagi. Ya masyarakatnya ini ya ke dukun. Mereka tidak ke dokter, tapi larinya ke dukun. Atau nanti masyarakat itu tidak mau, dia mungkin tahu bahwa saya ini tertular tapi tidak mau diperiksa. Dan itu sangat berbahaya.